Yesusku, pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir sore malam. Shalom, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita sore malam hari ini. Dan kita akan mulai, kita masuk ke dalam doa. Mari setiap jemaat Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Di mana kami ada saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Itu semua karena perkenanan-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Biarlah setiap hati kami Engkau yang melihat Tuhan, Engkau yang menjamah setiap hati kami, Engkau Allah yang melawat kami di tempat ini Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi ruangan ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang berkuasa atas tempat ini Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, hadirat-Mu tercurah di tempat ini Tuhan, melawat setiap kami di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan menaikkan setiap pujian dan penyembahan hanya kepadamu ya Bapa. Layakkan kami di hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa buat firman-Mu yang akan ditabur oleh hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Poltaksiahan Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu ini dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang ditabur akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik bagi kami Tuhan. Engkau jamah Tuhan, Bapak Gembala kami ini Tuhan.
dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu ya Bapa. Curahkan ya Tuhan roh-Mu yang bernyala-nyala atas hamba-Mu ini Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan lebih luar biasa di dalam setiap pelayanannya ya Bapa. Berkati keluarganya, istri dan anak-anak, bahkan seluruh keluarga besarnya ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa buat pemimpin rohani kami, Bapak Niko Nyoto Raharjo, Bapak Bambang Yonan, Bapak Edi Praetno. Biarlah urapan yang sama Tuhan Kau curahkan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Pakai mereka Tuhan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tanda-tanda ajaib, mujizat daripada-Mu melimpah kepada hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah banyak orang jiwa-jiwa Tuhan datang kepada-Mu melalui pelayanan hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkati keluarganya, istri dan anak-anak, bahkan seluruh keluarga besarnya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa buat gereja-Mu ya Tuhan, GB Alam Hotel ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati gereja-Mu ini Tuhan. Kami percaya gereja-Mu ini Tuhan Kau pakai untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa Tuhan. Kami percaya setiap daerah-daerah di lingkungan ini akan dimenangkan oleh-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan jiwa-jiwa akan datang berduyun-duyun untuk memuji dan menyembah-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu melimpah atas gereja ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Diberkatilah bangsa kami ya Tuhan, mulai dari Sabang sampai Merauke. Setiap daratan, lautan, bahkan udara seluruhnya diberkati oleh-Mu ya Bapa. Tutup bungkus bangsa kami ini Tuhan. Jauhkanlah bangsa kami ya Tuhan dari segala mara bahaya maupun bencana ya Tuhan. Biarlah bangsa kami ini menjadi bangsa yang memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Menjadi bangsa yang takut akan Engkau ya Bapa. Berkati pemerintahan kami ya Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden kami Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin Tuhan, beserta jajarannya dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah, TNI Polri Tuhan, DPR MPR RI, serta wali kota, bupati, gubernur ya Tuhan, kepala desa, camat, lurah, seluruhnya diberkati seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah roh yang takut akan Tuhan ada dalam setiap hati mereka dalam memimpin daerah maupun wilayahnya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa buat kota-Mu ya Bapa, kota Medan ya Bapa. Biarlah kiranya berkat-Mu tercurah atas tempat tinggal kami di kota Medan ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera melimpah bagi seluruh kota Medan ya Bapa. Berkati juga Tuhan wali kota Bobi Nasution ya Bapa. Biarlah Engkau menjamahnya Tuhan dalam memimpin kota Medan ini menjadi orang-orang yang takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa buat jemaat-jemaat-Mu yang saat ini belum hadir di tempat ini Tuhan. Baik mereka dalam keadaan sakit Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang menyembuhkan mereka Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang memulihkan mereka Tuhan. Baik mereka dalam keadaan masalah ataupun problema ya Bapa. Engkau Allah yang memberikan jalan keluar bagi mereka ya Bapa. Engkau Allah yang memulihkan mereka Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu hadir di tempat ini. Mulai dari awal ibadah hingga akhirnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau turut campur atas ibadah kami ini Tuhan. Mari umat Tuhan yang percaya dan diberkati bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Kami mau hampiri Engkau sore malam hari ini Tuhan. Engkau baik bagi kami. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku.
tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu dalam hidup kami ya Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah melayakkan kami Tuhan. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan.
Kami hampiri Engkau Tuhan sore malam hari ini ya Bapa. Allah yang berdaulat atas hidup kami. Kami sembah Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Kami mengangkat hati kami mengangkat tangan kami di hadapan Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Kami sembah Engkau Tuhan sore malam hari. Dengan kerendahan hati kami hampiri Engkau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami bawa hati kami. Dimuliakanlah Kau Tuhan. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami hampiri Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau layak dipuji. Kami sembah Kau di tempat ini. Hadirat-Mu memulihkan kami. Hanya hadirat-Mu yang memuaskan hidup kami Tuhan. Yesus yang kami puja, Yesus yang kami sembah. Kami agungkan Kau di tempat ini Bapa. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Bapa. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari kita hampiri Tuhan, kita katakan dengan kerinduan. Seperti rusa
bangkit berdiri bersama-sama. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwa, Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau Tuhan. Kaulah sungai yang mengalir menyegarkan jiwa kami, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari sekali lagi jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Mari sembah Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Sembah Dia dengan segenap hatimu. Mari berdoa di hadapan Tuhan. Dia yang sanggup melakukan segala sesuatu. Mari hormati Tuhan di tempat ini. Naikkan doamu di hadapan Tuhan. Tuhan pulihkan jiwamu yang kering hari-hari ini. Ayo berdoa di hadapan Tuhan. Ayo berdoa, jangan berdiam diri, berdoa di hadapan Tuhan. Tempat yang paling indah hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Bebaskan setiap umatmu sore hari ini dalam nama Yesus. Bebaskan rohmu bekerja di tengah-tengah ruangan ini Tuhan. Mematahkan setiap kuasa si jahat dalam nama Yesus. Bebaskan setiap kami. Pulihkan hati kami Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami mendapat kekuatan yang baru. Dalam hadirat-Mu Kau memulihkan kami. Kekudusan-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Roh Kudus Engkau bekerja bebas. Roh Kudus Engkau melawat kami. Roh Kudus Engkau menjamah setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Lebih lagi angkat hatimu di hadapan Tuhan. Haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Hanya dalam hadirat-Mu ada sukacita Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu ada penghiburan yang memberikan kekuatan dan kemampuan.
dan menambahkan daya tahan bagi kami untuk menghadapi segala sesuatu. Segarkan setiap kami di hadirat-Mu malam hari ini Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang kami tinggikan di tempat ini. Hanya Engkau yang kami muliakan di tempat ini Tuhan. Kau menguasai seluruh ruangan ini. Kami percaya setiap kami bertemu dengan Tuhan di tempat ini. Hadirat-Mu yang memulihkan segala sesuatu. Hadirat-Mu yang menyembuhkan setiap luka. Hadirat-Mu memberikan kekuatan bagi yang berputus asa. Kau memberikan penghiburan bagi yang bersedih. Engkau memberikan kemampuan untuk tetap berdiri di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Bebaskan kami di hadirat-Mu. Bebaskan kami di hadirat-Mu, Tuhan. Jangan biarkan kami beribadah karena rutinitas kami. Tapi kami mau menghadap Engkau, Allah yang hidup. Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Haleluya. Pulihkan setiap kami malam hari ini Tuhan. Balut setiap luka. Untuk terus berdiri dan ada di hadirat-Mu Tuhan. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Katakan ku dipulihkan. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Katakan ku dipulihkan.
memulihkan dan membebaskan setiap kami sore malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagi mula segala pujian, hormat, kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita percaya bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu, tempat paling indah mungkin banyak di muka bumi ini, tapi saya percaya dan mau saya tegaskan, tempat paling indah hanya dalam hadirat Tuhan. Amin. Katakan kiri kanan, tempat paling indah hanya dalam hadirat Tuhan. Itu mengalahi indahnya Danau Toba. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu, saya rindu menyambut Bapak Ibu Saudara yang pertama sekali hadir bersama dengan kami di GBLM Hotel. Boleh lambaikan tangannya. Kami rindu melihat wajah Bapak Ibu Saudara, saudara kami yang hadir pertama sekali di tempat ini. Boleh lambaikan tangan, ada? Ada Bapak Ibu nggak usah malu-malu, ada? Kami hanya rindu melihat. Ada? Tidak ada. Saya percaya Bapak Ibu berkat Tuhan selalu baru bagi setiap kita, amin. Berapa banyak yang mau meninggikan Tuhan di tempat ini, boleh lambaikan tangan. Ayo, kita mau nyanyi lagu bahasa Inggris sore hari ini. Yang siap katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. You know that I love you. You know that I want to know you so much more. No, I before. Hallelujah. This word are from my heart. This word are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Yeah, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. Yeah, and forever and ever I'll give my precious to you. Yuk katakan sekali lagi kepada Tuhan. You know that I love you, amen. You know that I want to know you so much more than I have before. This word are from my heart. This word are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty. Yes. I have one desire, just to be with you. Yeah. Just to be with you, my Lord. Jesus. Hallelujah. And forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, 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 Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Ayo jemaat Tuhan saja katakan Jesus. Amin. Ayo bersama-sama kita katakan Jesus, Jesus, you are the Savior. Hey, hallelujah. And forever and ever I'll give my praises to you. And forever and ever I'll give my praises to you. Sekali lagi bersama-sama. And forever and ever I'll give. Berikan tepuk tangan yang meriah dulu bagi Yesus. Haleluya. And forever and ever I'll give my praises to you. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Haleluya.
iblis gemetar dan keluar teman-teman. Amin Bapak Ibu. Anak Tuhan akan selalu bergairah memuji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan dan kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Kami bersyukur Tuhan untuk semua anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Dan kami mau bawa hati kami Tuhan untuk diajar oleh firman-Mu sore malam hari ini. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga hati kami menjadi tanah yang siap untuk ditabur benih oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Amin. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih. Masa unjak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya. Shikinaralabayaralabayaralabo.
Shikina mata karabata karabana. Betapa ajaib dan perkasalah Engkau ya Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami. Dan sore malam hari ini ya Tuhan, bersama-sama dengan umat-Mu di tempat ini, kami menyembah Engkau ya Tuhan. Kami memuliakan Engkau ya Aba. Kiranya Engkau Tuhan yang disukakan dari tempat ini ya Bapa. Nama-Mu ditinggikan, Nama-Mu diagungkan lewat setiap hidup kami, lewat mulut bibir kami, lewat hati kami, lewat pujian kami ya Tuhan. Ora batakana matakara batakara 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 bara 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 bara. Shikinara la bayara la bayara lamu. Hinara la bayasana mayara la bayara la bayara lamu. Hina mayasana matakana mayara la bayasi. Haleluya. Inara labaya sana mayara labo. Haleluya. Oh yara lamayasti. Haleluya. Shikirala bara bara mana 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 mayarala bayarala bayarala mo. Shikina mata karaba ba 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 ba. Malam hari ini Tuhan bertahtalah atas setiap kami di tempat ini. Bertahta atas pujian umat-Mu dari tempat ini Bapa. Bertata dari setiap hati kami, bertata dalam setiap hidup kami malam hari ini. Hina mayara lamaya sanda mayara labu. Mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi buka kedua tanganmu, sembah Dia. Mari sembah Tuhan. Shikinara la bara 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 mayara la mayara la mayara la mayasi. Haleluya. Shanda mayara la mayara la mayara lamu. Oh haleluya. Inara la mayara lamu. Bara 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 bayara la bayara la bayara la bayara lamu. Hinara la mayasi. Oh haleluya haleluya. Urabatakan nara la bara 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 bara. Layaklah Engkau ya Tuhan. Layaklah Engkau ditinggikan dari tempat ini. Layaklah nama-Mu. Layak disembah. Hinara lama yara lama yasi. Mari lawat setiap kami ya Tuhan. Lawat setiap pribadi. Rabatakan nama ya rala bala 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 mu. Oh haleluya. Shekana nama takara la bala 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 bala. Shekana nama takara la bala 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 bala.
Shekana matakara la bala 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 bala. We thank you, Lord. Inamaya la batakara la bara 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 bara. Shekana matakara la bara 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 bala 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 bala. Hinara la maya si. Haleluya. Shikina matakara batakara papa papa papa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Shikina batakara batakara bara bara. Terima kasih Bapa. Oh ramatakana matakara bara bara. Thank you Lord. Terima kasih Bapa. Jikalau sebentar Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi setiap kami. Urapi firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Urapi tempat ini Bapa, bahkan gedung ini. Urapi Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ketika firman-Mu ditaburkan, maka kuasa-Mu yang dahsyat itu melawat, mengurapi dan memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati firman-Mu, berkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Berapa banyak yang diberkati Tuhan di tempat ini semuanya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah saya percaya sepanjang memasuki bulan yang kelima ya, percaya anugerah Tuhan senantiasa memberkati setiap kita. Kebaikan dan kemurahan Tuhan pasti akan menyertai setiap langkah kaki kita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan ini maka kita boleh mendapatkan satu tema, yaitu sukacita penuaian. Ya. Nah apa maksudnya Pak? Sukacita penuaian. Nah mari kita perhatikan Bapak Saudara, sehingga di sepanjang hari-hari ini, sepanjang bulan ini, sampai nanti Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kita, kita mengalami sukacita, bukan hanya sukacita, tetapi sukacita dalam penuaian akan kita lihat dalam kehidupan kita. Amin. Nah Bapak Saudara, di dalam Alkitab itu dicatat ada 7 hari, 7 hari-hari raya daripada bangsa Yahudi, umat Israel. Ya. Ada 7 hari raya yang sangat penting untuk dirayakan. Nah yang pertama itu ada hari raya Paskah. Nah nanti kalau kita membaca dalam Imamat pasal yang ke-23, maka kita akan menemukan 7 hari raya ini. Nah, hari raya yang pertama dikatakan hari raya Paskah. Nah yang kedua dikatakan hari raya roti tidak beragi. Nah yang ketiga itu hari raya buah sulung. Yang keempat itu hari raya 7 minggu atau hari raya yang ke-50 atau Pentakosta atau dalam perjanjian yang lama disebut dengan Shavuot. Nah kemudian yang kelima itu ada hari raya peniupan serunai. Nah kemudian ada pendamaian dan Feast of Tabernacle. Nah 4 hari raya yang pertama itu disebut dengan hari raya hujan awal. Nah kemudian 3 yang terakhir itu hari raya hujan akhir. Nah kita sudah melewati Paskah Bapak Ibu Saudara. Kita memperingati Paskah, bagaimana kemudian kematian Kristus itu menjadi tebusan, menjadi korban bagi saudara dan saya untuk kita dibebaskan, dilepaskan dari perbudakan dosa. Nah ketika dimulai dari hari raya Paskah, maka dari hari raya hujan awal, maka itu ditutup dengan hari raya 7 minggu atau hari raya Pentakosta. Nah Bapak Ibu Saudara, dari sini maka kita sedang memasuki hari raya 7 minggu. Ya.
Hari raya 7 minggu atau hari raya yang ke-50 atau hari raya Pentakosta. Nah, mengapa kita perlu bersuka cita Bapak Saudara masuk dalam bulan-bulan ini, masuk dalam masa-masa 7 minggu, yaitu masuk dalam Pentakosta. Nah, ini perlu kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Nah, mari. Nah, kita memulai dari hari raya Paskah. Dimulai dari hari raya Paskah. Ya. Hari raya Paskah dikatakan dalam perjanjian yang lama ada korban anak domba. Itu kemudian dipersembahkan ya, untuk kemudian tebusan bagi pelanggaran. Atau kemudian domba Paskah itu kemudian membebaskan bangsa Israel ketika ada dalam perbudakan. Maka domba Paskah dalam perjanjian yang lama, maka itu berbicara tentang dibebaskannya bangsa Israel dari perbudakan. Nah, kemudian dalam perjanjian yang baru, maka ada domba Paskah juga. Yaitu Yesus sebagai domba Paskah itu kemudian dipersembahkan sebagai korban. Ya, sebagai korban yang kemudian menebus ya, dosa atau menebus saudara dan saya dari perbudakan dosa. Nah, ketika dimulai dari perayaan Paskah, maka hari ini kita masuk dalam perayaan 7 minggu. Nah, mengapa kita perlu bersuka cita? Nah, mari kita perhatikan dalam hari raya 7 minggu. Next ini. Terus. Ya. Maka dalam perayaan hari raya 7 minggu, mari kita lihat dalam Ulangan pasal yang ke-16, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11, nanti lompat ayat yang ke-16. Saya bacakan buat kita semua. 7 minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai. Haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari-hari raya. Haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu. Sekedar persembahan sukarela yang kau berikan. Sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan. Hambamu laki-laki dan hambamu perempuan. Dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing untuk yatim piatu, dan orang asing anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Nah, mari kita perhatikan ayat yang ke-16. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Nah, mengapa hari raya 7 minggu atau hari raya Pentakosta sangat penting Bapak Ibu Saudara? Maka di ayat ini dikatakan 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat Allah, ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 minggu. Ya, mari kita perhatikan. Nah, apa yang dialami, apa yang terjadi pada hari raya 7 minggu atau hari raya Pentakosta? Nah, dalam perjanjian yang lama, maka kalau kita nanti perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel kemudian keluar, dibawa Allah keluar dari Mesir, maka dicatat dalam Keluaran pasal yang ke-12. Keluaran pasal yang ke-12, maka dicatat di sana, maka pada tanggal 10 bulan yang pertama, ketika mereka merayakan Paskah, pada waktu itulah mereka dibawa Tuhan keluar dari Mesir. Nah, kemudian dicatat pada pasal yang ke-19, ya, ayat yang pertama dan ayat yang ke-11. Maka pada bulan yang ketiga, ya,
pada bulan yang ketiga berfirmanlah Tuhan, berbicara kepada umat Israel. Dan di pasal yang ke-20 ketika Tuhan berfirman kepada bangsa Israel, maka ada 10 hukum yang kemudian diberikan kepada bangsa Israel. Nah, kalau kita hitung dari tanggal 10 bulan yang pertama sampai dengan bulan yang ketiga, nah itu tepat 50 hari Bapak Ibu Saudara. Nah, apa artinya perayaan hari raya 7 minggu? Maka diartikan ketika hari raya Pentakosta atau hari raya 7 minggu, maka hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel untuk kemudian mereka boleh hidup dalam hukum-hukum Taurat, dalam hukum-hukum Allah, sehingga hidup mereka boleh diatur seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Sehingga bangsa Israel mempunyai hukum dan mereka boleh bertindak, ya, berperilaku kepada Tuhan sebagai Allah yang memimpin mereka dan kemudian hidup berdampingan dengan sesamanya. Nah, hukum sangat penting untuk kemudian mengatur kehidupan daripada manusia. Nah, hukum Taurat diberikan dan dituliskan dalam loh-loh batu. Tetapi pada perjanjian yang baru, ya, pada perjanjian yang baru, maka hari Pentakosta itu berbicara di mana Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan manusia. Nah, ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan manusia, maka pada saat yang sama Tuhan itu kemudian menuliskan firman-Nya, menuliskan hukum-Nya dalam hidup manusia, dalam hati manusia. Dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ketiga. 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. 2 Korintus 3 ketiga dikatakan di sana, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Lewat pencurahan Roh Kudus yang akan kita rayakan nanti pada hari yang ke-50 setelah Paskah kebangkitan Kristus, maka hukum Allah dinyatakan dalam kehidupan setiap manusia. Sehingga ketika Roh Kudus turun dalam hidup manusia, maka kehidupan kita akan hidup dalam keteraturan. Amin. Amin. Saya percaya. Jikalau Roh Kudus turun dalam kehidupan kita, maka kita hidup secara teratur. Karena Roh Kudus akan mengendalikan, ada hukum. Ada kuasa yang kemudian mengendalikan kehidupan kita. Sehingga kita boleh hidup dalam segala keteraturan. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ya. Orang yang tidak bisa diatur, orang yang tidak hidup dalam keteraturan, saya percaya tidak ada Roh Allah di dalam kehidupannya. Kenapa buah roh dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Maka dalam bagian yang terakhir dikatakan penguasaan diri. Penguasaan diri itu berbicara tentang keteraturan Bapak Ibu Saudara. Kita bisa menguasai diri dalam segala hal. Mungkin dalam makanankah, mungkin dalam setiap aturan-aturan yang ada, setiap kegiatan-kegiatan yang ada, maka kita boleh mengatur, mengendalikan kehidupan kita. Sehingga hidup kita ini boleh ditata, diatur sedemikian seturut dengan kehendak Allah. Amin. Nah, mari kita perhatikan, kita cek hidup kita. Apakah kita sudah hidup dalam keteraturan? Ada istri yang tidak bisa diatur, ada suami yang tidak bisa diatur, ada anak yang tidak bisa diatur. Nah, mari kita perlu berdoa supaya Roh Kudus turun dalam kehidupannya. Sehingga semuanya boleh hidup dalam keteraturan. Amin. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak yang mau hidup dalam keteraturan? Maka hari-hari ini perlu kita masuk dalam sukacita perayaan 7 minggu. Ya. Nah, kemudian dikatakan dalam perayaan 7 minggu. Mengapa kita harus bersukacita? Karena dalam perayaan 7 minggu atau Pentakosta, ya, atau Safot, maka ini adalah perayaan musim panen. Dalam perjanjian yang lama, dalam zaman dahulu, maka panen itu dirayakan selama 7 minggu berturut-turut. Ya.
7 minggu berturut-turut. Kalau di kampung kami panen itu paling 1 bulan. Ya, 4 minggu berturut-turut selesai. Tapi pada zaman dulu di bangsa Israel maka dirayakan 7 minggu berturut-turut. Karena apa? Karena banyak tuayan-tuayan. Dari jelai, kemudian anggur, kemudian biji-bijian, gandum. Nanti kalau kita baca dalam Alkitab itu ada. Ya. Nah kemudian mereka merayakan. Karena panen yang tidak putus-putusnya, maka mereka bersuka cita. Nah dari mana kita boleh melihat bahwasanya Tuhan menjamin minggu-minggu yang tetap untuk panen bagi umat Israel. Dari mana kita boleh melihat bangsa Israel mengalami panen dalam minggu-minggu yang Tuhan atur. Yeremia pasal yang ke-5 ayat yang ke-24 jelas dikatakan firman Tuhan. Yeremia 5 ayat yang ke-24. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya. Waktunya hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim. Dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Nah di garis bawahi Bapak Saudara, minggu-minggu yang tetap untuk panen. Tuhan menjamin dikatakan. Dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Nah ini berbicara tentang hari raya 7 minggu. Karena apa? 7 minggu mereka merayakan panen. Karena apa? Setiap minggu mereka panen dan Tuhan menjamin panen mereka berlimpah-limpah. Nah apa artinya Bapak Ibu Saudara dalam perjanjian yang baru? Maka kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara ketika Roh Kudus dicurahkan maka kita boleh melihat tuayan. Kita boleh melihat kemudian ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan murid-murid. Maka murid-murid ya dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-41. Di bagian 41 dikatakan, maka ketika Petrus itu berkhotbah, maka 3.000 orang memberi diri dibaptis dan bertobat. Amin. Nah ini berbicara tentang penuaian, panen jiwa-jiwa. Ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika hari Pentakosta dicurahkan, maka seorang Petrus yang tadinya seorang penakut, ya, seorang penakut untuk menjawab pertanyaan seorang hamba saja, ketika Yesus ditangkap, ya, ketika diperhadapkan kepada tua-tua, ada satu perapian dan seorang hamba bertanya, bukankah engkau salah satu di antara mereka? Apa kata Petrus? Oh tidak, aku tidak mengenal dia. Sampai 3 kali Bapak Ibu Saudara. Seorang Petrus yang tadinya belum dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika seorang bertanya maka dia tidak punya keberanian. Dan tidak seorang pun yang bertobat. Ketika mereka bersama-sama dengan Yesus. Tetapi perhatikan, ketika Roh Kudus dicurahkan, maka multiplikasi terjadi. Maka panen, tuayan, pelipat gandaan itu terjadi dalam kehidupan Petrus. Amin. Amin. Berapa banyak yang mau melihat banyak tuayan, jiwa-jiwa dituai bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan berapa banyak yang siap untuk menuai dengan bersuka cita. Ada yang siap untuk menuai jiwa-jiwa? Ada? Pak, gimana caranya Pak? Kami kan bukan hamba Tuhan. Nah Bapak Saudara, mari kita belajar. Dari sini kita boleh belajar masuk dalam perayaan 7 minggu. Atau masuk dalam persiapan Pentakosta. Mari kita siapkan hidup kita. Mengapa kita perlu bersuka cita? Karena lewat pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta, maka penuaian akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Penuaian apapun itu, apa yang kemudian kita tabur, apa yang kemudian kita tanam, apa yang kemudian kita kerjakan, saya percaya pada waktu Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, maka segala sesuatu yang kita tabur, segala sesuatu yang kita tanam, maka itu akan bertumbuh dan menghasilkan tuayan yang berlipat kali ganda. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Nah, apa yang kemudian perlu kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Supaya kita boleh bersuka cita dalam penuaian. Kita boleh melihat segala sesuatu diubahkan, dipulihkan, bahkan segala sesuatu yang kemudian kita tabur, itu boleh kita lihat bertumbuh dan berbuah. Nah, mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ya,
Nah, untuk masuk dalam hari raya 7 minggu, ya, hari Pentakosta, untuk kita bisa bersuka cita dalam penuaian, bersuka cita, sukacita penuaian yang akan kita alami, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, next. Ya. Yang pertama, mari kita perhatikan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Hari raya 7 minggu. Maka kita akan masuk dalam hari-hari raya ini. Kita harus melewati hari-hari raya ini. Nah, yang pertama mari kita perhatikan Paskah. Nah, Paskah berbicara tentang apa? Paskah itu berbicara tentang korban. Nah, apa yang kemudian kita lakukan? Maka kita harus masuk dan melewati Paskah dalam kehidupan kita. Mari katakan bersama-sama, melewati Paskah dalam kehidupan kita. Nah, mungkin kita sudah merayakan Paskah, mungkin kita tidak mengerti, ya. Paskahlah di situ, ya. Ibadahlah di situ. Tetapi mari saya mengajar setiap kita. Paskah itu berbicara tentang korban. Amin. Yang mengerti katakan amin. Paskah itu berbicara tentang korban. Nah, kalau dalam perjanjian yang lama, maka korban persembahan itu domba, kambing domba itu dibawa kepada imam. Nah, kambing domba yang kemudian dibawa ini, maka kambing domba ini haruslah menjadi persembahan korban yang hidup. Ya. Nah, bukan hanya hidup, tetapi korban atau domba yang kemudian dibawa itu kemudian korban yang tidak bercacat. Nah, kalau cacat, ya, hidup tapi timpang ataupun kakinya patah ataupun ada sakit penyakit dalam domba atau kambing itu atau lembu itu, maka itu tidak layak. Nah, apa artinya bagi kita Bapak Saudara hari-hari ini? Supaya kita bisa mengalami sukacita penuaian apa yang harus kita lakukan, maka harus ada korban yang kemudian keluar dari kehidupan kita. Katakan amin. Ada korban yang kita persembahkan kepada Tuhan menjadi persembahan sebagai tebusan bagi Tuhan. Bukan kita dikorbankan. Ya. Tapi apa yang menjadi korban kita sebagai persembahan kita di hadapan Tuhan dalam Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama sama-sama kita baca. Dua tiga ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, mari kita garis bawahi Bapak Ibu Saudara, ibadah yang sejati. Nah, seringkali kita membawa persembahan yang hidup. Ya, hidup kita bawa beribadah di tempat ini. Tetapi hati kita tidak kita bawa di tempat ini. Dikatakan di sana, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Syarat persembahan itu diterima itu harus persembahan yang hidup. Nah, pastikan setiap kita ini hidup ya. Masih hidup ya? Masih. Nah, coba dites dulu, masih bernafas enggak kan gitu. Ya. Jangan-jangan sudah. Ya. Saya percaya setiap kita inilah pribadi yang hidup. Nah, mari tingkatkan Bapak Ibu Saudara. Ya. Ibadah kita di tempat inilah perayaan, ya, celebration. Tetapi ibadah yang sejati kata firman Tuhan adalah hidup kita. Tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Dan bukan hanya sekedar hidup, tetapi persembahan yang kemudian kudus. Bapak Ibu, bagaimana kita menjaga kekudusan hidup kita? Kekudusan hidup kita, maka firman Tuhan akan menguduskan segala sesuatu. Maka mau tidak mau hidup kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup kudus. Kita tidak mampu untuk hidup kudus kalau firman Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Kalau firman Tuhan tidak kita baca, kita tidak mampu memberikan hidup kita, kita tidak mampu memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan bahkan kudus di hadapan Tuhan kalau tidak bukan firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Amin.
Tapi kalau firman Tuhan ada dalam kehidupan kita, saya percaya, maka firman Tuhan akan menguduskan kehidupan kita. Maka mari kita persembahkan hidup kita sebagai ibadah yang sejati. Dimanapun kita berada. Bukan karena kita melayani di tempat ini. Ya, belum tentu yang di mimbar ini hidup kudus. Ya, jangan pernah berpikir Bapak Saudara yang melayani ini sudah benar-benar kudus. Belum. Masih banyak kudisnya. Ya, masih banyak kudisnya. Disenggol sedikit marah. Dikritik sedikit marah, gak terima. Itu ciri-ciri hamba Tuhan. Ya. Tapi hamba Tuhan yang tidak ada di dalam Kristus. Tapi saya percaya hamba-hamba Tuhan di sini adalah orang-orang yang hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Amin. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan, tapi saya percaya umat Tuhan yang ada pada sore hari ini yang datang beribadah di tempat ini akan menjaga kekudusan kehidupannya. Amin. Supaya apa? Ada korban yang kita persembahkan. Kita harus melewati Paskah, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita. Mari kita bawa hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua, setelah hari raya Paskah, maka kita masuk dalam hari raya roti tidak beragi. Hari raya roti tidak beragi. Maka kita harus masuk supaya kita bisa masuk dalam hari raya 7 minggu. Ya. Supaya kita mengalami sukacita penuaian, maka yang kedua yang harus kita perhatikan, supaya kita mengalami sukacita penuaian, maka kita harus masuk dalam hari raya roti tidak beragi. Apa artinya? Aplikasinya dalam hidup kita hari ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau zaman dahulu hari raya roti tidak beragi, maka selama 7 hari, maka dalam setiap keluarga orang Israel, maka mereka membuang ragi dari kehidupan mereka. Membuang ragi dan mereka makan roti yang tidak beragi. Nah, dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-6 dan ke-7. Ya, mari kita lihat. 1 Korintus 5 ayat 6 dan ke-7. Ayat 5, ayat 6 dan 7. Ya, Korintus 5 ayat 6 dan 7. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? 7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Nah, dalam Galatia 5 ayat 9 juga berbicara tentang ragi. Ya. Sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan. Nah, apa itu ragi, Bapak Ibu Saudara? Nah, kalau ibu-ibu yang suka buat kue ya, buat roti, buat kue. Nah, ragi ini adalah salah satu yang kemudian diberikan untuk memberikan pengembang, ya, untuk mengembangkan makanannya. Ya, sehingga yang tadinya segini, ketika dikasih ragi menjadi segini, ya kan? Nah, ragi itu berbicara tentang sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Nah, sedikit ragi akan mengkamiri seluruh adonan. Apa artinya, Bapak Ibu Saudara? Nah, sedikit saja hal yang tidak baik dalam kehidupan kita akan merubah kehidupan kita. Sehingga kita harus perlu membuang ragi-ragi yang ada dalam hidup kita. Mungkin itu ragi sakit hati. Mungkin itu ragi pikiran yang kotor. Ya. Ragi apa lagi? Ragi dengki. Ragi apa lagi? Apa Bapak Ibu? Yang bisa mengkamiri kehidupan kita. Nah, kalau kita pelihara, kita tidak buang ragi dalam kehidupan kita. Nah, perhatikan, itu akan mengubah kehidupan kita. Sama seperti ragi itu diberikan kepada adonan, maka adonan itu ketika menjadi sebuah roti, maka ragi itu akan mengubah bentuk dari tepung itu. Demikian juga ragi. Demikian juga hal-hal yang tidak baik. Ragi berbicara hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Mari tanggalkan, mari buang dari kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kehidupan kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu.
Beritahu samping kiri kanan, buang ragi dalam hidupmu. Buang hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita memasuki sukacita penuaian, apa yang kemudian kita tabur, kita tuai dengan berlipat kali ganda. Nah yang ketiga Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan? Nah setelah hari raya roti tidak beragi, maka berbicara tentang hari raya buah sulung. Ya. Maka kita harus masuk dan melewati hari raya buah sulung. Nah hari raya buah sulung itu berbicara tentang hulu hasil, ya, hasil yang pertama atau hasil yang terbaik. Ya. Yang kemudian kita unjukkan kepada Tuhan. Bangsa Israel pada waktu merayakan hari raya buah sulung, maka mereka membawa sejupuk, ya, atau membawa hasil daripada yang terbaik dari apa yang mereka tuai. Nah apa artinya aplikasinya dalam kehidupan kita? Nah mari Bapak Ibu Saudara, apa yang kemudian terbaik dari kehidupan kita, mari kita unjukkan kepada Tuhan. Amin. Apa yang terbaik yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, mari kemudian kita bawa kepada Tuhan. Jangan kemudian yang terbaik dalam kehidupan kita, kita berikan kepada yang lain. Ya. Nah banyak apalagi orang Batak, ya. Ya maaf ya. Kalau orang Batak itu biasanya kalau untuk Tuhan itu nomor sekian. Tapi kalau untuk adat, berhutang pun jadi. Iya kan? Maaf, saya juga orang Batak gitu. Tapi ini sesuatu yang ini bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau untuk adat itu mampu untuk berutang. Supaya apa? Supaya yang terbaik. Kita mau berutang sampai bertahun-tahun untuk melakukan satu adat. Supaya apa? Supaya dipandang baik oleh orang lain. Tapi pada akhirnya apa? Kita yang menderita. Tetapi sedikit sekali, bukan tidak ada, tetapi sedikit sekali, ya, orang yang kemudian mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Memberi kepada Tuhan hanya asal-asalan. Memberi kepada pekerjaan Tuhan hanya asal-asalan. Lewat Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita, saya percaya kita akan mengerti apa yang terbaik yang Tuhan beri dalam hidup kita. Tuhan akan taruhkan pengertian apa yang terbaik yang ada di dalam kehidupan kita untuk kemudian kita bawa, kita unjukkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Mungkin kita tidak punya materi Bapak Ibu Saudara sebagai yang terbaik, tetapi kita punya waktu. Mari berikan waktu kita yang terbaik untuk melayani Tuhan. Amin. Berikan yang terbaik. Mungkin suara kita yang terbaik. Ya. Suara kita yang terbaik mari berikan untuk memuji Tuhan. Kiranya itu menjadi persembahan unjukan yang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kita hanya bisa berdoa, itu yang terbaik yang kita miliki. Nah mari kita kemudian gunakan dan unjukkan itu kepada Tuhan. Berikan kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Atau apa yang terbaik hanya kita yang tahu. Berilah untuk diunjukkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Amin. Berapa banyak yang mengerti untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ya. Hanya kita yang tahu. Nah pulang dari tempat ini di sepanjang hari-hari sampai Pentakosta nanti. Mari kita berikan persembahan sebagai persembahan unjukan yang terbaik kepada Tuhan. Apapun itu. Kalau Tuhan percayakan materi, mari berikan kekayaan kita untuk kemudian melayani Tuhan. Karena itu yang kita punya yang terbaik. Kalau kita punya waktu, mari berikan waktu kita. Kalau kita punya talenta dan itu yang terbaik, mari bawa, unjukkan kepada Tuhan. Tunjukkan kepada Tuhan. Berikan kepada Tuhan. Saya percaya ketika ketiga hal ini kita lakukan, kita membawa hidup kita sebagai korban persembahan yang kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita kemudian buang ragi dalam kehidupan kita. Kita buang segala yang najis, segala yang kotor dalam kehidupan kita. Kemudian kita bawa persembahan yang terbaik, kita unjukkan kepada Tuhan. Saya percaya apa yang kemudian kita tabur, apa yang kemudian kita tanam, maka kita akan pulang membawa berkas-berkasnya. Kita akan melihat penuaian di dalam segala hal. Amin. Nah dalam ayat yang terakhir, ya, ayat yang terakhir, slide yang terakhir. Dalam Mazmur 126
ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah, 3 hal sudah kita mengerti. Untuk kita mengalami sukacita penuaian, saya percaya ketika ini kita lakukan, maka orang yang menabur, orang yang kemudian menanam, saya percaya, maka pulang akan membawa berkas-berkas yang terbaik. Apa yang kemudian kita tanam hari-hari ini? Ya, apa yang kemudian kita doakan hari-hari ini supaya terjadi? Apa yang kemudian kita rindukan hari-hari ini? Mari tabur itu, tabur. Ya. Tabur doa kita, tabur tindakan kita, tabur hal yang terbaik dari kehidupan kita. Saya percaya, maka Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Apa yang kita tabur, maka kita akan pulang membawa berkat-berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak yang akan menuai di tempat ini? Menuai apa yang kita tabur, apa yang kita tanam, kemudian menuai dalam pelayanan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Mari dari awal pujian ini katakan bersama-sama. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan Sion, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Bersama-sama. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Sekali lagi katakan, yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Bawa berkasnya, bawa berkasnya. Amin. Haleluya. Berapa banyak yang mau pulang membawa berkas-berkasnya, mengalami sukacita penuaian? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita persiapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti dan anggur, maka akan dilayani. Mari lambaikan tangannya, mari masih ada Bapak Ibu. Sudah semua? Nah, mari kita persiapkan hati kita. Perjamuan kudus ditujukan bagi orang yang percaya. Nah, anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diperkenankan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Nah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Berkati roti dan anggur yang akan kami nikmati ya Tuhan, sebagai lambang tubuh dan darah-Mu untuk mempersatukan kami dalam kematian dan kebangkitan-Mu. Kami percaya ketika kami dipersekutukan dengan Engkau, maka hidup kami mengalami perubahan. Hidup kami akan mengalami terobosan yang baru ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati perjamuan kudus, berkati roti dan anggur. Kuduskan, layakkan, berkati setiap kami yang akan ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minumlah dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita. Oh, rabataka nama takara bara bara bara. Hinarala bayarala bayaralamu. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Shanna mayarala bara 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 bayarala mayaralamu. Hinarala maya sanna mayaralamu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Shanarala bara bara bayarala bayarala bayaralamu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, rabatakan nabayarala bayarala 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 bayaralamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan. Ketika mereka mendengar firman-Mu, maka mereka mengalami sukacita. Ketika mereka adalah masa-masa menikmati Tuhan, hari-hari raya Pentakosta yang ada di depan kami, maka mereka akan bersukacita karena ada penuaian besar terjadi dalam kehidupan mereka. Segala sesuatu yang mereka tabur akan bertumbuh dan mereka akan menuainya. Mereka akan menuainya dengan bersorak-sorai, bahkan mereka pulang dengan berkas-berkas yang terbaik ya Tuhan. Berkati setiap pekerjaan, berkati setiap usaha, berkati setiap rumah tangga, berkati setiap studi, apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu, berkati di dalam nama Yesus. Hamba melepaskan berkat atas seluruh umat-Mu Tuhan. Diberkatilah mereka di kota, diberkatilah mereka di ladang, diberkatilah buah kandungan mereka, diberkatilah hasil pekerjaan tangan mereka, diberkatilah segala sesuatu yang mereka kerjakan. Biarlah semuanya dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mengalami kegagalan, tidak ada seorang pun yang mengalami kemunduran, tetapi semuanya mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, mengalami kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah kami, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan, dan Engkau Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara bagi setiap kami. Engkau akan terus memeteraikan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Engkau akan terus menyertai setiap umat-Mu, sehingga umat-Mu menjadi bukan hanya pendengar, tetapi menjadi pelaku daripada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan buat roti dan anggur. Terima kasih buat perjamuan kudus. Setiap kami sudah diubahkan. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang miskin diberkati. Yang mengalami kesusahan dihiburkan. Yang mengalami pergumulan diberikan jalan keluar. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh rabatakara labatakara labarabaraba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Dan kita juga akan menyaksikan Warta Sepekan GBI Alam Hotel. Selamat memberi, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan sangat baik bagi kita dan teramat baik. Berikut Warta Sepekan GBI Alam Hotel. Ibadah Raya GBI Alam Hotel setiap hari Minggu. Sesi pertama pukul 9 WIB. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan sangat baik bagi kita dan teramat baik. Berikut Warta Sepekan GBI Alam Hotel. Ibadah Raya GBI Alam Hotel setiap hari Minggu. Sesi pertama pukul 9 WIB, sesi kedua pukul 10.30 WIB, dan sesi ketiga pukul 18 WIB. Kami mengajak Bapak Ibu agar hadir di ibadah raya ini. Kami mengundang Bapak Ibu pengerja untuk hadir di doa pengerja pada hari Senin pukul 19 WIB di GBI Sumatera Resort. Menara doa GBI Alam Hotel setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 17 WIB sampai dengan pukul 19 WIB. Juga alam berdoa setiap hari Selasa pukul 20 WIB yang bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Mari bersama kita menyembah Tuhan dalam ibadah Night Worship setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB secara online melalui Facebook GBI Alam Hotel. Kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu serta anak muda yang rindu melayani di bagian Departemen Musik dan Multimedia dapat bergabung pada hari Kamis pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Ibadah Kids for Jesus setiap hari Jumat pukul 17 WIB yang bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Kami mengundang Bapak Ibu agar hadir di ibadah Eva Gabungan hari Jumat pada tanggal 13 Mei pukul 20 WIB bertempat di Jalan Keramat Indah 5, Bukit Keramat Kuda, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Kami mengajak anak-anak muda agar ikut dalam ibadah GCN Youth setiap hari Sabtu pukul 18.30 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Bagi Bapak Ibu yang rindu mendapatkan layanan jemaat seperti baptis selam, penyerahan anak, formulir jemaat, juga layanan doa, Bapak Ibu dapat menjumpai diaken setelah selesai ibadah, juga dapat menghubungi nomor yang ada di layar. Berikut akan kami tampilkan dokumentasi kegiatan Retreat Youth NGC GBI Alam Hotel pada tanggal 2 Mei 2022 di Taman Edukasi Binjai. Besar harapan kami, Bapak Ibu terus mendukung dan mendoakan setiap program kerja Youth NGC GBI Alam Hotel.
Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, baik ucapan syukur, perpuluhan, dan lainnya, Bapak Ibu Saudara dapat menyampaikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar dan aplikasi lainnya, atau dapat men-scan QR barcode yang ada di layar. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan pembangunan, Bapak Ibu Saudara dapat menyampaikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar. Sekian Warta Sepekan GBI Alam Hotel. Kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Berkat atas seluruh umat-Mu Tuhan, berkati atas persembahan sudah dikumpulkan, berkati setiap tangan-tangan sudah memberi, berkati dengan berlipat kali ganda ya Tuhan. Dan Tuhan, dari tempat ini kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagimu Yerusalem, salam bagimu Yerusalem, salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Dan malam hari ini setiap umat-Mu akan kembali ke tempat kami masing-masing, akan melanjutkan aktivitas kembali ya Tuhan. Bahkan sepanjang minggu yang akan datang, Tuhan memberkati mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan, arahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kehidupanmu. Mulai hari ini Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.